Saudara, hari ini saya diminta untuk menggantikan. Saudara, kita ini akan masuk ke satu musim yang baru. Saudara masih ingat di akhir tahun kita sama-sama dengar tentang akselerasi dari janji Tuhan. Semua orang berkata amin, semua orang sangat bersemangat dengan semua akselerasi yang mau Tuhan buat. Tapi nyatanya semua akselerasi datang juga dengan effort yang akan perlu kita akselerasi sama-sama. Selesai retret, selesai kita menjamu 38 provinsi, kita langsung masuk ke bangsa-bangsa. Kita langsung masuk, harus pergi lagi ke kota-kota dan desa-desa. Saya tahu beberapa para pemimpin-pemimpin langsung mereka berangkat, langsung mereka jalan. Dan belum selesai, dapat kabar kita akan bikin acara untuk kita bukan di PRJ, kita pindah ke Passion, saudara, pindah ke ICE. ICE kita ganti karena ICE to S, kita ganti jadi Passion supaya menyala-nyala api Tuhan. Kita pindah ke Passion. Ayo kita harus buat semua yang terbaik. Saya tidak bisa memungkiri bukan hanya saudara yang kewalahan kok. Saya coba kumpulkan semua tim, semua pasukan yang ada. Saya coba menyemangati mereka untuk pemetaan, untuk mereka pergi ke provinsi, persiapan ke bangsa-bangsa. Tapi nyatanya kapal kehidupan mereka pun juga gemetar kok, saudara. Nyatanya bukan hanya setiap saudara, tapi nyatanya bahkan orang-orang yang paling prima yang saya kenal, toh ternyata mereka juga bergetar dan sebagian juga berjatuhan. Tapi setiap kali saya berkata, Tuhan, ini gimana? Si A ngilang, si B ngeghosting, si C melo-melo gak jelas belum pulih sampai sekarang, si D kecapean, si E udah overload sampai mau meledak, saudara. Mesinnya udah bunyi, udah keluar asapnya, saudara. Dan saya cuma ngelihat, Tuhan, ini gimana kita caranya? Tapi Tuhan cuma bilang sekali lagi, ingat tentang extravagant love, saudara. Saudara, kita ini tema bulan Maret adalah extravagant love. Berbahagialah saudara PIC bulan Maret ya, karena saudara mendapat temanya extravagant love. Seperti yang tadi saya ceritakan, extravagant itu artinya tanpa berhemat. Saya suka sekali arti ekstravagan yang saya temukan. Yang pertama adalah tadi ya, tidak berhemat, tanpa diskon. Saudara pokoknya beri yang terbaik tanpa ditahan-tahan. Tapi arti ekstravagan juga yang kedua adalah exceeding the limit. Artinya ada batas. Saudara punya tenaga segini, yang namanya ekstravagan saudara segini. Saudara bisa bayangkan ya, di saat yang sama kita provinsi, kita bangsa-bangsa, saudara semua punya rutinitas, ada tambah pemuritan, ada tambah kita pegang extravagant love, harus ngurusin jiwa-jiwa. Tapi saya mau ajak untuk setiap kita, ayo, kita gak diciptakan buat cuman segini nih. Extravagant artinya saudara exceeding, saudara nambahin lagi. Dan yang ketiga, yang saya suka, going beyond. Artinya apa? Saudara punya yang normal, saudara ini lebih dari normal. Saudara biasanya saudara doa mungkin 2 jam, ayo beyond normal. Saudara biasanya udah capek nih, sekarang ayo beyond dari kecapean, beyond dari setiap keletihan. Nah, saya mau ajak untuk kita sama-sama belajar tentang extravagant love ini. Ayo kita sama-sama memberi yang tanpa courting, tanpa diskon. Ayo kita memberi yang di luar limit. Dan ayo kita berikan beyond. Mari kita belajar dari Habel. Saudara, Pak Fendi pernah mengajarkan saya tentang ini. Ini Pak Fendi mengajarkan bagus. Pak Fendi bilang seperti ini. Kalau saudara tidak bisa memberikan yang terbesar, berilah yang pertama. Kalau saudara tidak bisa memberikan yang taburan atau latihan, misalnya para penari, saudara pasti gak mungkin nari nomor 1 kok. Jadilah penari yang pertama latihan. Kalau saudara gak bisa nabur yang paling besar, naburlah yang paling pertama. Saya masih ingat waktu kami GWR mulai renovasi, Pak Fendi itu bilang seperti ini, Jos, saya ini gak mungkin nyelesain semua renovasi. Hancin itu lagi mepet, ini ngomong 2 tahun lalu. Hancin baru pindahan juga. Tapi biarlah Hananel Cinta memberikan yang pertama. Dan hari itu Hananel Cinta buat
Masih satu ibadah, seingat saya. Masih satu ibadah, dua ibadah ya kalau nggak salah. Tapi hari itu Hananel Cinta memutuskan dia buat persembahan, dan semua persembahannya untuk GWR. Dan saya lupa itu 50 juta atau 100 juta, saya lupa. Itu nggak bisa nutup apapun sebenarnya. Itu mungkin cuma bisa beli 2 AC. Kalau saudara pernah datang ke GWR, ada 2 AC itu. Yang kotak besar, itu harganya sekitar 40-an juta satunya. Dan mungkin Hananel cuma nabur 1 atau 2. Tapi saya suka sekali di mana beliau berkata, izinkan aku memberikan yang pertama. Hari itu Habel, dalam bahasa Inggris mengatakan, Habel itu memberikan yang first and the best. Saya tahu, menurut saya tahu Kain ini pasti lebih pintar dari Habel kok. Biasa kakak pertama itu, kakak nomor 1 biasa lebih pintar. Jadi kalau kita memberikan kepada Kain kesempatan dan pastinya hati yang berespon dengan benar, untuk tahun depan dia menyiapkan sesuatu, pasti Kain lebih baik. Kain lebih kaya kok. Saudara harus ngerti, hari itu yang dihitung kerja, karena mereka keluar dari Taman Eden, makanan utama mereka adalah gandum dan apapun yang mereka tanam yang berbiji, yang berbuah. Dan itu pekerjaan Kain. Habel pekerjaannya menggembalakan domba. Domba itu belum dimakan hari itu. Jadi domba itu peliharaan. Jadi saya bisa katakan Habel ini pengangguran, pengacara. Pengangguran banyak acara ini, si Habel. Kain ini pengusaha sukses. Tapi hari itu Habel, yang dia tahu dari cerita papahnya, waktu papa mamanya telanjang, Tuhan memberikan kulit atau bulu atau korban yang hidup, bukan daun. Papahnya coba bikin daun, cawat, baju ya, supaya menutupi ketelanjangannya dengan daun. Tuhan membuat dengan kulit. Otaknya Habel, oke, aku akan berikan juga kepada Tuhan bukan daun, bukan cawat, tapi yang hidup. Saya pikir kalau Kain diberi kesempatan dan dia punya respon hati yang benar, dalam 1 tahun dia akan pelihara sapi, ikan, domba, ayam, apalagi mungkin babi karena belum haram gitu ya. Dan dia kasih semua ke Tuhan, dan muncullah extravagant love dari Kain. Tapi yang ajaib, baik Adam, Hawa, Kain, Habel, belum ada Set, belum ada manusia lain, yang pertama kali mempersembahkan yang hidup kepada Tuhan, yang hidup untuk yang hidup. Itu yang pertama siapa? Habel. Dan dia pertama, manusia pertama yang mempersembahkan yang hidup untuk Allah yang hidup. Saudara, mungkin saudara bukan penabur yang paling besar. Saya rasa ngelihat yang datang hari ini, mungkin saudara bukan akan jadi orang yang nabur paling banyak, atau mungkin saudara orang yang di panggung mungkin. Saya mungkin lihat akan ada Bu Iin, Pak Leo, mungkin Pak Rolis yang akan di panggung utama. Mungkin para penari, mungkin nanti Bu Nike yang paling tengah, mungkin nanti Bu Keisha, mungkin bahkan Miel dan Elion yang di tengah. Tapi bisakah saudara jadi orang pertama yang menaruh korbanmu di sana? Itu Habel. Habel tuh menaruh yang pertama dari seluruh sejarah dunia, dari seluruh sejarah manusia, dari seluruh sejarah Alkitab. Dia orang pertama yang mempersembahkan. Coba berikan Tuhan yang pertama yang terbaik, saudara. Saya nggak tahu, mungkin saudara bikin alat dan itu jadikan persembahan yang nanti waktu nari di tarian pertama, alatmu yang pertama kali keluar. Atau mungkin seperti Sersugi sharing hari Sabtu kemarin, jadilah yang pertama menyambut jiwa-jiwa. Atau mungkin sederhana, setiap doa pagi jam 5, jadilah orang yang pertama hadir di tempat ini. Atau mungkin nanti hari Sabtu, atau mungkin nanti di ICE, atau mungkin yang doling, atau mungkin yang submit jiwa-jiwa. Hananel Cinta aja belum ada yang submit satupun jiwa-jiwa. Saudara jadi yang pertama. Pak, saya mau masukin panti asuhan, Pak. Udah 30 orang komit mau ikut. Saudara jadi pertama di hadapan Tuhan. Antrianmu tuh nomor 1 loh. Nanti Tuhan lihat, wah siapa yang mau ku berkatin ya. Mungkin ada yang gede-gede, Bu Nita bawa berapa, 10.000 jiwa, Bu Keisha mungkin bawa 7.000 jiwa. Tapi saudara antri paling depan, 20 tapi paling depan. Berkatmu yang pertama loh saudara. Mari yang pertama
Jadilah orang yang pertama mempersembahkan. Itu juga ekstravagan. Mari saudara, belum tentu tugasmu yang jadi paling besar, tapi saudara pasti bisa jadi yang pertama. Cleaning service, satpam, saudara pasti bisa jadi yang pertama kok. Saudara buat jadi, misalnya gini ya, Pak Alex di security, susah lah buat menggantikan Pak Leo jadi WL. Rada susah security saya buat jadi WL. Tapi dia bisa jadi yang pertama membersihkan mesbah di sana. Begitu panggungnya jadi, mesbahnya jadi, dia yang pel pertama, bisa. Saya yakin MOG gak mungkin datang pertama kok. Yakin saya. Jadilah yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya Ribka. Ribka ini juga gak punya resource terlalu banyak. Tapi yang ajaib adalah Ribka ini memberikan yang terbaik, bukan cuman untuk yang pertama, tetapi orang yang paling tidak dilihat. Hari itu Ribka, dia memberikan air minum bukan hanya kepada hambanya Abraham. Semua bisa melayani hambanya Abraham. Siapa yang tidak mau melayani Buiin atau Burut atau bahkan mungkin Buliani, semua masih mau. Tapi siapa mau memberi makan untanya hambanya Abraham? Ayo, panjang banget kan? Binatangnya hambanya Abraham. Saudara melayani Om Steve, supirnya Buiin, itu Ribka. Sama. Saudara mungkin bukan akan jadi tim hospitality saya nomor 1. Saya sudah punya tim yang akan menyiapkan saya semua yang saya butuhkan. Tapi bisakah saudara melayani orang yang saya gak pernah lihat bahkan? Misalnya, saya mau melayani semua cleaning service yang ada di ICE. Pokoknya konsumsi semua cleaning service di ICE, itu bagianku, itu Ribka. Saudara, Ribka ini memberi yang terbaik untuk unta. Dan karena itu dia dipilih Tuhan. Semua orang bisa memberi yang terbaik untuk Abraham. Semua bisa. Semua raja-raja datang mengabdi kepada Abraham. Ngasih kuburan, ngasih tanah, ngasih gua, ngasih pasukan, dia bisa. Ngasih kepada Eliezer, hamba Abraham, mungkin beberapa orang masih bisa. Kelihatan bling-blingnya kok. Kelihatan kok, wah ini anak buahnya Bu Nika nih. Wah ini anak buahnya Buiin nih. Kelihatan, saudara mungkin masih bisa menjilat, tanda kutip. Tapi coba unta-untanya coba. Om Steve lah, Om Steve, supirnya Buiin. Saudara mungkin kenal aja enggak? Saudara mungkin pernah lihat orangnya aja enggak? Tapi itu yang dilakukan Ribka untuk mendapat hati Tuhan. Saudara bisa jadi yang pertama. Datanglah ke ICE yang paling pagi, mungkin jam 12.00. Oh enggak, produksinya dari kemarinnya ya. Saudara datang dari kemarinnya, ngawasin produksi, nginep di sana, ngepel. Wah pakai tumen, itu pertama. Tapi yang kedua, saudara melayani unta-unta yang akan melayani di sana. Semua mau melayani Pak Leo. Siapa yang gak kenal Pak Leo Kaholmes, Bapak Eric Stanley, Ibu Olvi, wah top. Tapi siapa yang mau melayani supir-supir angkot nanti? Siapa yang mau melayani cleaning service, para security, para orang-orang yang membangun mesbah? Saudara, jangan-jangan mereka bangun mesbah sembari ngerokok, sembari ngomong kasar. Coba saudara injilin dan saudara layanin. Mereka nyanyi sebagai ini mesbah dan bukanlah panggung. Mereka pasang lighting. Jangan sampai ada yang meninggal. Jangan sampai ada yang kesetrum. Siapa yang mau pegang bagian itu? Siapa yang mau doling sampai ke satpamnya ICE, satpamnya Passion? Siapa yang mau doling sampai ke hotel-hotel di sekitarnya, sampai tukang-tukang asongan di keliling Passion? Siapa tahu mereka semua datang bawa jiwa, bawa kampungnya kan? Tapi mari berikan yang terbaik, bukan cuma untuk yang terlihat. Berikan yang terbaik juga untuk yang tidak terlihat. Karena mata Tuhan melihat yang tidak terlihat. Saudara, ini matanya dupa, ini masih susah juga. Nah itulah orang pemalas gitu saudara. Disuruh yang pertama males, disuruh melayani yang kecil males. Saya punya kesaksian, ini kesaksian menyebalkan. Singkat cerita, saya masih sebel. Jadi saya, sebagai sanguin yang di dalam lubuk saya sanguin, kalau saya kesel saya ngomel gitu ya. Ada anak-anak yang di bawah saya, hampir 3 bulan sekali pinjam duit atau minta duit sama saya. Singkat cerita,
Rumah sudah saya pinjemin, saya aturin. Mereka udah saya kasih bantuan ini, bantuan itu. Adik-adiknya saya kasih bantuan ini, bantuan itu. Tetap berapa bulan sekali minta duit. Singkat cerita, saya bilang, udahlah daripada kamu pelayanan nyanyi juga hatimu cari duit, minta duit ke kiri kanan. Udahlah, mau nggak kamu kerja di luar? Mau kok, aku siaplah kok. Pokoknya aku kerja di luar supaya aku jadi berkat melalui uangku. Singkat cerita, saya aturin sampai dia interview kerja. Saudara tahu sudah saatnya interview, jadwal interview. Tiba-tiba angkat telepon, maaf ya, saya lagi pelayanan, teleponnya nanti. Saya tepuk jidat, OMG Tuhan. Dia butuh kerja. Dia ngomong gitu ke orang yang mau terima dia kerja. Saya cuma Tuhan Yesus. Chatnya gak dibales, berminggu-minggu gak dibales. Maaf saya sibuk lagi pelayanan. Maaf saya dapat dari Tuhan, saya harus melayani Tuhan dulu. Saya cuma OMG Yesusku, ampuni Tuhan. Pakai talit saya, Yesus, tolong Tuhan. Berapa minggu kemudian minta duit lagi, Pak boleh gak saya minta kerja sama Bapak lagi. Saya kayak, Tuhan ini kenapa ya orang-orang ini ya. Saudara mari jangan jadi orang yang pemalas. Kita ini mau masuk ekstravagan. Kita mau masuk ke akselerasi. Ayo kita ekstravagan, amin. Semua yang datang jam 5 ini kan ekstravagan semua kan. Saudara guru-guru harusnya masih nanti. Semua saudara harusnya gak usah datang. Dari Bogor ya. Dari Bogor Oma datang jam 3 jam 4 pagi. Mari kita lanjutkan ekstravagan kita. Daud. Nah saya harus ngomel dulu supaya khotbahnya masuk ke Daud. Daud itu ekstravagan dalam respon. Nah, Daud ini sebenarnya pemberiannya saya bisa katakan tidak sebanding dengan yang Salomo bisa berikan. Salomo pasti memberi yang jauh lebih rapih, jauh lebih baik. Dan lebih banyak. Saya nggak bisa bayangkan 6 langkah sekali ada korban, itu darah di mana-mana, berantakannya kayak apa. Saya nggak kebayang. 6 langkah itu pendek loh saudara. Dan tuh korbannya nempel-nempel semuanya. 6.000 korban. Dan itu berisiknya, saudara bisa bayangin ya, kalau tariannya bagus, istri Daud akan bangga. Ini istrinya sampai malu lihat Daud. Jadi tarian itu gak bagus loh. Kalau tariannya orkestra, maka istrinya akan, inilah suamiku. Dia enggak, aku malu ngelihat dia. Kamu seperti mbak-mbak lagi nari. Berarti tarian dan korban Daud, maaf, with all due respect, seperti hamba-hamba dan mbak-mbak. Betul ya? Mikal melihat dari jendela. Saya pernah ini film kesukaan Miel, itu Aladin. Waktu Aladin masuk dengan gajah tarian itu majestic dan megah. Daud enggak. Celana dalamnya kelihatan, tariannya memalukan. Itu yang ditulis seperti itu. Mikal malu melihat Daud. Jadi korbannya enggak manis. Korbannya enggak cantik. Tapi kenapa Tuhan suka dengan korban Daud? Ini keluar dari dia memutuskan, Tuhan, aku mau kembali percaya kepadamu. Saudara tahu cerita sebelumnya Usa mati ya. Daud bawa pakai kereta. Daud mungkin mau bikin yang lebih bagus, tanda kutip. Dia bikin pakai kereta rapi, semua pasukan jejer. Tapi Tuhan gak suka hati Daud. Sehingga cerita Usa disambar Tuhan sampai mati. Dan kejadian Daud sempat marah. Ayat sebelum ini Daud marah. Dan Daud berikan kepada Obed Edom. Tapi Daud tahu enggak, jatahku megang tabut ini. Dan dia buat orkestra pertobatan. Saudara, biarlah hatimu ditemukan Tuhan. Menurut saya kita selamanya enggak akan bisa memberikan yang the best kok. Saya lihat dari kemampuan kita, cara kita, kayaknya kita sampai kapanpun susah. Kemarin saya ketemu sama orang JPCC. Saudara tahu untuk jadi singernya JPCC, saudara perlu bisa pecah 3 suara. Cuman singer. Dan itu harus tes vokal. Dan yang lebih mengerikan lagi, saudara tahu, semua volunteer di JPCC, semua full timer kayak kita, tidak ada yang di PK. Semua tidak ada yang di PK. Dari ushers sampai soundman, singer, tidak ada satupun yang dapat PK. Pemimpin komsel semua tidak ada yang dapat PK.
Jadi kalau saudara masih dapat, terpujilah nama Tuhan. JPCC tidak ada satu, bahkan mereka di-expect buat nabur. Mereka punya moto satu. Saudara kalau datang nggak dibayar, tapi kalau saudara mau bikin acara, saudara harus bayar lebih dari dunia. Contoh, kita mau bikin tarian, maka mereka akan panggil pelatih balet internasional, gajinya 100 juta, saudara double jadi 200 juta. Karena kita gereja, karena kita diberkati Tuhan. Itu cara mikir JPCC. Keren ya? Itu saya lihat, wow. Kita ini udah di PK, beri asal-asalan. Kok kita ini ngerasa paling hebat ya? Dan kita ngerasa lebih rohani. Menurut saya yang lebih benar itu gitu. Ngasih ke Tuhan, harusnya kita bersyukur. Saudara bisa bayangin nih, harus bisa pecah 2-3 suara. Buat cuman singer, saya nggak tahu WL-nya kayak apa, itu saya nggak tahu. WL-WL-nya itu luar biasa semua, saudara. Bahkan katanya artis-artis itu cuma jadi singer buat mereka. Dan semua tidak ada yang di PK. Kalau mereka mau bikin tarian misalnya, atau mereka mau bikin drama, hari itu saya lupa dia cerita, dia mau bikin drama Natal atau apa. Mereka panggil pelatih drama internasional. Dan gajinya berapa? Di-double gajinya. Dan semua jemaat nabur. Supaya apa? Memberi yang terbaik. Lah kita, maaf, ini udah tinggal 1 bulan nih. Belum ada 1 latihan pun. Saya coba dari minggu lalu, gak ada yang bisa kok. Saya gak tahu hati kita ini kenapa. Tapi kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, biarlah Tuhan menemukan yang di sini. Hari itu respon Daud, hati Daud membuka pintu surga. Kalau Daud membuat orkestra yang rapi, Mikal akan bersuka kok. Ini Mikal bangga pun enggak, malu. Tapi Tuhan bangga dengan Daud. Sekarang dunia itu enggak bangga sama kita, Tuhan juga enggak. Terus nilai plus kita di mana? Rapi enggak, Tuhan suka enggak. Itu kalau buat saya udah cancel aja nih acara. Kalau rapi, minimal dunia tepuk tangan, minimal jiwamu happy. Ini orang juga, ini tarian berantakan banget. Dan Tuhan kayak, ini hatinya jelek banget. Terus kita mau bikin acara apa? Yang sembuh juga gak ada. Sampai kau bisa membuka surga, Tuhan bersuka, barulah mata yang buta akan melihat, yang lumpuh jalan. Kalau sekarang kan yang buta berjalan, yang lumpuh melihat, yang tuli berkata-kata. Nah itu dia, balik-balik semuanya. Ayo, biarlah Tuhan temukan hati kita sama-sama. Mari, biarkan Tuhan nengok. Oh ini Bahtera ya. Ya aku udah kangen. Terakhir mereka 7 tahun yang lalu mereka nari seperti ini. Wah tariannya jauh lebih bagus. Wah lebih banyak. Sampai jemaat-jemaatnya nari. Saudara masih ingat ada suami istri nari? Itu mungkin berapa 14 tahun lalu ya. Ada ya. Gimana kalau kita buat itu lagi? Para suami-suami istri kita buat tarian pemulihan. Di saat perceraian di mana-mana. Kita buat tarian pembalikan keadaan. Saya masih ingat dulu penjaga Mimamart nari pakai tombak. Itu semua 10 tahun lalu loh. Karena 5 tahun ini kan COVID. Cleaning service nari jadi kerup. Wah pakai ikat kepala. Miss Cherry masa raja-raja memerintah tuh. Main banner. Kita latihan di SMP SMA. Biarlah Tuhan temukan hati kita. Saudara mau temukan Tuhan dengan skill, ayo upgrade. Saudara mau Tuhan menemukan hati, ayo bertobat. Saudara gak mau tobat, gak mau upgrade. Nah, kita mau mempersembahkan apa kepada Tuhan? Para pengusaha, para donatur, para pemimpin, para raja-raja di tempat ini. Orang selanjutnya adalah Elia. Elia ini dahsyat. Dia memberikan air untuk Tuhan. Hari itu 3 tahun kelaparan. Pasti yang paling mahal, paling berharga pasti air. Dan Elia mengumpulkan 4 buyung itu besar ya, 4 buyung air.
Dia tuang nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Dan yang saya suka, ternyata bukan cuma air yang diberikan kepada Tuhan oleh Elia, tetapi Elia juga menunggu sampai persembahan korban petang. Artinya apa? Elia ini di antara semua ancaman pedang dan tombak, dia nunggu diem sampai waktu yang Tuhan kasih. Saudara, para raja-raja di tempat ini, beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang paling precious untuk Tuhan. Raja-raja bukan cuma tentang uang, tapi saudara punya hikmat buat ngurusin LED, ngurusin lighting. Ayo berikan untuk Tuhan. Saudara punya hikmat untuk apa? Untuk semua tarian, untuk semua aransemen. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Jangan ada sabotase jiwa di antara kita. Oh, kalau dia yang ngatur, saya mundur. Enggak. Elia hari itu menyusun mezbah. Dia dari batu demi batu. Mungkin saudara batunya. Nggak apa-apa. Izinkan Elia menyusun. Dia kasih air yang paling mahal. 3 tahun terjadi kelaparan. Sungai aja kering. Mereka ini ngambil air dari mana? Mungkin dari luar negeri. Mungkin dari minumannya raja. Dia beli kali. Tapi dia kasih yang terbaik. Dan di hadapan semua musuh. Semua musuh maki, kamu ini alasan doang, kamu ini. Dia nunggu diam. Seperti yang tadi Christian katakan. Bapak Christian katakan, sampai korban petang. Dia tunggu seharian mungkin menurut saya. Dia nunggu dari siang bolong, dia tunggu Tuhan yang terbaik. Saudara, saya tahu di tempat ini ada Elia yang sudah Tuhan siapkan. Para aransemen, para orang-orang yang akan aransemen penyembahan dengan ajaib. Kemarin Keisha nunjukin video, dia sudah siapin buat Ais. Ada video tarian pasangan, tarian pakai payung LED-nya. Saya cuma bilang gini, aduh Kes, maaf. Kayaknya orang BMN gak ada yang sanggup deh, sepresisi itu Kes. Tapi harus muncul Elia yang mau catetin, yang mau nyiapin lighting, yang mau nyusun. Kemarin udah disebut Bu Ibu ya. Bikin party tour. Saya pengalaman syuting DNA Yahweh, saudara. Itu ada piano sama ada biola. Mereka main freestyle ya, seperti kita biasa freestyle. Begitu udah main, ternyata ada satu yang salah pencet. Buat ngulang itu susah. Kenapa? Mereka lupa tadi mencetnya kemana. Main biolanya lupa tadi chordnya kemana aja. Singkat cerita cuman perbaikin satu part itu, kita perlu ngulang satu ref. Dan akhirnya refnya berubah semua, saudara. Ya kenapa? Ya gak ada partitur. Tapi perlu muncul Elia yang penuh kesabaran. Jangan marah-marah kayak Joshua. Perlu kesabaran untuk ngajarin setiap batu-batu ini disusun ulang. Saudara, coba saya tanya, penari yang bisa split masih ada nggak? Berapa orang Miel yang bisa split? Sisanya? Yang kakinya masih bisa balancing deh. Yang masih bisa angkat-angkat deh. Jangan generasi ya, kalau saya mau Miel juga kuat satu tangan. Satu tangan Miel, satu tangan Elion, saya masih kuat, saudara. Tapi kita masih nggak ada Elia yang taruh standar terus gini. Saya rasa kalau ini bukan Elia, Tuhan, satu buyung aja cukup ya Tuhan. Profetik Tuhan, yang penting ada air. Kecil, 1 gelas Tuhan, profetik. Enggak. 3 buyung kali 3 dan dia nunggu sampai sore. Dia bukan kayak kita yang udahlah yuk jalan-jalan, yuk profetik. Enggak. Dia nunggu tepat. Enggak, kata Tuhan sore. Wah, dia dimaki, mungkin dilemparin batu. Kamu alasan kamu. Dia diem, nunggu. Seberapa ada muncul Elia di tempat ini. Tapi tenang, bukan cuma Elia yang mempersembahkan. Ada si janda. Saudara tahu si janda ini mempersembahkan 2 peser perak. Saudara tahu 2 peser itu pada zaman itu kira-kira berapa? Pekerjaan manusia biasa 6 menit. Saudara kacau ya. Saudara, 2 peser yang dipersembahkan janda itu seperti pekerjaan Elia 6 menit. Jauh kontras. Yang satu mempersembahkan, wah, buyung air kali 3. Yang paling mahal. Tapi ada janda yang mempersembahkan cuma 6 menit. Dan Tuhan katakan, itu yang terbaik yang dia punya. Saudara, biarkan Elia memberikan yang terbaik. Dan biarkan janda-janda memberikan yang terbaik.
Ada Maria yang melakukan dengan 300 dinar. Minyak itu bukan cuma berbicara tentang 1 tahun dia kerja, tapi sebenarnya minyak itu berkata, Tuhan, keperawananku, hidupku kuberikan kepadamu. Karena mulai hari itu minyak yang diberikan dari mempelai wanita kepada mempelai pria. Artinya everything I have, aku berikan kepadamu. Semuanya. Saudara, mungkin kau gak punya uang, mungkin kau bukan Elia, tapi kau bisa berikan waktumu kok. Saudara bisa berikan semuanya. Saudara sudah isi cawan dari sekarang. Saudara bisa deklarasi. Minimal saudara tahulah teman-teman kita pasti bolong, saya pasti bolong. Saudara mungkin disuruhnya baca 1 kali, saudara baca 10 kali buat nutupin 10 temanmu yang bolong. Itu yang dilakukan sama Maria. Dia pecahkan minyak itu, bukan berbicara tentang mahalnya, tetapi effort, waktu yang dia keluarkan untuk dapetin 1 minyak itu. Biasanya itu didapati untuk 1 tahun kerja, tapi itu biasanya perempuan cuma punya 1 itu. Artinya dia mau katakan, Tuhan, kalau aku gak punya uang, minimal aku kasih waktuku lah Tuhan. Anak-anak STT, oke Tuhan, minimal 1 jam setiap hari aku mau doa. Aku mau bangun jam 3 pagi, pokoknya aku mau doa Tuhan. Aku kasih waktuku lah Tuhan. Yang lain belum mulai doa keliling, saya mau doa keliling Tuhan. Pokoknya setiap hari saya doa keliling AIS. Aduh, AIS kejauhan Tuhan. Ya udah, saya ngeprint foto AIS, minimal setiap hari saya kelilingin 13 kali. Tapi saudara bayar ekstravagan pakai apa? Waktu. Pakai waktu yang kau punya. Dan terakhir saya akan tutup dengan ini. Yang pasti siapa? Pasti Yesus memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Efesus 5 ayat yang kedua. Ada extravagant love of Christ. Waktu dia memberikan nyawanya sendiri untuk setiap kita. Saudara, saya sungguh berdoa, Tuhan sudah beri kok ekstravagan dari awal. Sekarang kita, bagian kita, memberikan juga yang ekstravagan untuk Tuhan. Caranya Tuhan memberi ekstravagan itu menurut saya bukan cuma waktu di Kejadian Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia mati di atas kayu salib. Dari Kejadian 1 dia membuat ekstravagan orkestra dengan semua penciptaan. Dia buat bintang, dia buat semua. Boom.